Kalau tafakuh, dia akan mendalami sampai makna yang sedalam-dalamnya di dalam keseharian sholat yang kita kerjakan. Ketika ada yang mengatakan duduk tawaru atau duduk iftirash. Nah, kadang istilah asing lagi nih. Apa nih tawaru? Apa nih iftirash? Padahal itu adalah perbuatan pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari di dalam aktivitas sholat kita. Duduk iftirash artinya ketika kita duduk tasyahud awal itu disebutnya duduk iftirash. Duduk tawaru ketika kita duduk tasyahud akhir. Nah, ini kadang yang tidak mempelajarinya ini sepertinya hal yang baru begitu kan. Juga dalam istilah wudhu ada istilah istinshaq dan istinsyar. Ternyata istinshaq dan istinsyar ini dibahas di dalam ilmu kedokteran, faedah dan manfaatnya sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari au ilan nar. Mas hadirin hadanallahu iyyakum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Shalawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, pada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada para pengikut setia beliau ila yaumil qiyamah. Mas hadirin hadana iyakum, dalam kesempatan siang hari ini
ingin menyampaikan satu faidah dari satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini tercantum di dalam kitab Al-Adabul Mufrad nomor 666. Hadis ini sebenarnya sangat masyhur, sering mungkin kita mendengarnya, cuma mungkin secara faidah belum terinci secara detailnya. Dalam kesempatan ini mudah-mudahan kita dapat mengambil faidah dan manfaat daripada satu riwayat dari hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang beliau mendengar langsung dari Rasulullah SAW. May yuridillahu bihi khairan fayufaqqahu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah satu kebaikan, maka Allah jadikan dia yufaqqahu fiddin, selalu tafakuh terhadap agamanya. Terkadang di dalam kita mengamalkan ajaran Islam yang kita yakini, yang kita imani, hanya sekedar sebatas lepas kewajiban, selesai. Tidak secara kesungguh-sungguh mengamalkannya. Makna tafakuh di sini adalah yang senantiasa mendalami. Terkadang setelah sekian puluh tahun kita sholat, ada istilah-istilah yang dalam sholat yang kita tidak tahu. Contohnya misalnya ketika kita menyebut takbir intiqal, orang bertanya, apa itu takbir intiqal katanya? Taunya takbiratul ihram. Nah, ini artinya dia tidak tafakuh terhadap apa yang dia amalkan dalam sholat. Misalnya dalam bab wudu saja ada istilah istinsyaq, ada istilah istinsyar. Apa istinsyaq dan istinsyar? Taunya wudu ya seperti itulah. Maka yang tidak mengetahui hal-hal atau istilah-istilah seperti ini, itu tidak tafakuh terhadap agama yang diyakini dan diimaninya. Kalau tafakuh, dia akan mendalami sampai makna yang sedalam-dalamnya di dalam keseharian sholat yang kita kerjakan. Ketika ada yang mengatakan duduk tawaru atau duduk iftirash. Nah, kadang istilah asing lagi nih. Apa nih tawaru? Apa nih iftirash? Padahal itu adalah perbuatan pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari di dalam aktivitas sholat kita. Duduk iftirash artinya ketika kita duduk tasyahud awal itu disebutnya duduk iftirash. Duduk tawaru ketika kita duduk tasyahud akhir. Nah, ini kadang yang tidak mempelajarinya, ini sepertinya hal yang baru begitu kan. Juga dalam istilah wudu ada istilah istinsyaq dan istinsyar. Ternyata istinsyaq dan istinsyar ini dibahas di dalam ilmu kedokteran, faedah dan manfaatnya sangat besar. Apa itu istinsyaq dan istinsyar? Istinsyaq itu menghirup air ke dalam hidung.
kemudian dikeluarkan. Jadi bukan cuma sekedar nempelnya air ke hidung begitu ya, tapi disedot, hisap ke dalam hidung, itu namanya istinsyak. Kemudian disemburkan lagi keluar, namanya istinsyar. Dunia kedokteran sudah memahami ini, manfaatnya sangat besar sekali bagi pernapasan. Berarti 15 abad yang lalu sudah diajarkan seperti itu. Nah, di dalam bab wudhu kita tidak tafakuh. Sering saya lihat orang-orang berwudhu hanya seperti hidung hanya ditempelkan saja di airnya, tidak dihisap ke dalam hidung. Nah, ini hendaklah kita mengerjakan, mengamalkan ajaran ini, bukan cuma sekedar lepasnya kewajiban, tetapi amalkanlah secara tafakuh. Dan itulah yang dikatakan nanti yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tafakuh terhadap agama. Sejauh mana kita belajar ilmu fikih? Fikih itu secara garis besarnya dibagi menjadi dua. Ada fikih akbar, ada fikih asghar. Fikih akbar itu kita mempelajari tentang ilmu tauhid, disebut fikih akbar. Kan sering mungkin kita mendengar tentang nanti di alam barzah ada 3 pertanyaan. Man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka. Siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu, dan apa agamamu. Seolah-olah ini hal yang sepele dan dihafal. Kalau emang itu cuma hafalan, orang-orang kafir juga bisa menghafal. Tapi untuk bisa menjawab itu, ulama sampai menyusun satu buku, satu kitab tersendiri, disebut 3 prinsip yang agung tentang pertanyaan di alam barzah. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan malaikat ketika di alam barzah? Orang yang memahami tentang sendi-sendi, yang mengenal Allah. Man rabbuka, man nabiyuka, yang mengenal nabinya, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita mengakui dan mengatakan mencintai Rasulullah SAW dengan berbagai macam perayaannya. Ketika ditanya berapa putranya Rasulullah SAW, siapa saja nama-namanya, istri beliau ada berapa, dan siapa saja nama-namanya, tidak tahu, tidak mengenalnya. Ketika dia mengatakan cinta Allah, beriman kepada Allah, tetapi tidak memahami tentang sifat-sifat Allah. Ketika dia berdoa terus-menerus, kemudian tidak diijabah, mengatakan saya sudah berdoa, saya sudah memohon, tetapi Allah tidak mengabulkan doa saya. Berarti dia tidak mengenal, tidak mengetahui sifat-sifat Allah. Dengan 3 pertanyaan ini saja, para ulama menyusun sebuah kitab 3 prinsip yang agung. Berarti para ulama itu ketika ada suatu permasalahan difikirkan, disebut inilah tafakuh fiddin. Difikirkan, direnungkan secara dalam makna daripada 3 pertanyaan tersebut. Bukan cuma sekedar dihafal. Sama halnya sholat yang kita kerjakan sehari-hari, bukan cuma sekedar lepasnya kewajiban kita dari
tanggung jawab sholat, sementara hal yang sangat prinsip di dalam sholat kita tidak tahu. Asal gugurnya kewajiban sudah selesai. Tidak pernah lagi evaluasi, tidak pernah lagi muhasabah. Apakah salat subuh saya tadi itu diterima atau tidak oleh Allah? Kekurangannya di mana? Kelemahannya di mana? Terus bertanya dan mencoba untuk muhasabah, menghitung. Ini yang disebut adalah tafaqquh fiddin. Yang dikatakan yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, bukan berarti tiba-tiba langsung dia paham terhadap agama, tetapi orang yang senantiasa berusaha belajar apabila merasa ada kekurangan di dalam dirinya. Saya tidak tahu sholat ini maknanya apa, kegiatan apa, gerakan ini maknanya apa. Karena di dalam sholat itu setiap gerak itu ada dalilnya. Dari mulai mengangkat tangan takbiratul ihram, kemudian takbir intiqal. Takbir intiqal adalah takbir perubahan gerak dari berdiri menuju ruku, Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Ada yang baru dengar atau sudah tahu? Itu kan hal yang sehari-hari kita kerjakan. Ya. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kemudian ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Apa perbedaannya rukun dengan wajib di dalam sholat? Tahu tidak? Kok ada rukun, ada wajib? Apa perbedaannya? Kita pahami tidak? Kalau wajib itu, kalau rukun, sesuatu yang tidak bisa digantikan. Apabila tertinggal salah satu maka rusak. Contohnya, kita masbuk, imam sedang ruku, langsung kita masuk, langsung kita Allahu Akbar, langsung ruku. Rusak semuanya. Kenapa? Tidak diawali dengan takbiratul ihram. Pembuka sholat adalah takbiratul ihram. Kita dapat imam sedang ruku, kita tetap takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, baru kita ikut imam ruku. Karena awalnya rusak, maka tidak sah seluruhnya sholatnya. Al-Fatihah terlewat misalnya, berarti satu rakaat itu rusak. Tidak ruku, langsung sujud, atau sujudnya hanya satu kali, maka satu rakaat itu rusak, hilang. Harus ditambah lagi satu rakaat, atau diulang, ditambahi satu rakaat. Itu perbedaannya rukun. Kalau yang wajib bisa digantikan, misalnya sholat duhur atau sholat isya yang 4 rakaat, imamnya lupa tidak tasyahud awal, langsung berdiri tegak, sekalipun makmum mengatakan subhanallah, kalau imam sudah berdiri tegak, itu tidak boleh turun, harus dilanjutkan berdiri, dan makmum harus ikut imam berdiri. Karena apa? Berdiri itu rukun.
Sementara tasyahud awal itu wajib. Maka ketika imam sudah berdiri tegak, lanjutkan. Nanti digantikannya dengan apa? Sujud sahwi. Sebelum salam, sujud sahwi dulu 2 kali, baru kemudian salam. Nah, itu rukun dengan wajib, perbedaannya. Nah, ini kan hal yang sehari-hari kita kerjakan. Terkadang ada hal-hal yang disampaikan baru dengar, baru tahu. Hendaklah kita selalu tafaqquh fiddin. Kita muhasabah, kita menghitung diri, menghisab diri sejauh mana amalan yang kita lakukan itu sudah sesuai belum. Kita baca lagi kitab fikihnya, kita baca lagi bab sholatnya, kita baca-baca kembali. Kemudian kita juga evaluasi tentang tauhid kita, karena ini hal yang sangat prinsip. Sebab sedikit saja kita melakukan kesyirikan, batal keislaman kita. Jadi namanya batal itu bukan cuma sekedar wudunya batal, sholatnya batal, tetapi apabila tauhid kita batal, berarti Islam kita batal. Makanya orang yang melakukan kesyirikan itu dikatakan tertolak amalannya. Sekalipun dia beramalnya banyak sedekahnya kemana-mana, tetapi dia berbuat syirik, tidak dinilai di sisi Allah amalannya. Nah, ini perhatikan. Apakah tauhid kita sudah benar atau belum? Kita koreksi. Kalau kita masih percaya kepada zodiak, ketika membaca media, membuka HP, lihat zodiak, ramalan bintang, segala macam apa, kita masih meyakini ini, itu berarti tauhid kita masih belum benar. Kita masih meyakini adanya tatoyur. Ketika malam hari kita mendengar ada burung keak, wah, harapan akan mati ki. Tatoyur seperti ini kesyirikan. Kita meyakini adanya azimat. Ya. Dengan jimat ini, wah, saya ngadap pimpinan, ngadap atasan tuh pede, merasa percaya diri. Ketika jimatnya ketinggalan, wah, ini batal keislamannya. Hati-hati. Setiap Jumat ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam harus dibawa sampai mati. Jangan cuma KTP-nya, jangan cuma muamalahnya saja, tetapi dalam keyakinan-keyakinan yang lainnya Islamnya batal. Nah, hendaklah kita tetap senantiasa tafaqquh fiddin. Kita evaluasi tentang tauhid kita, pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kelak nanti ditanya di alam barzah, man rabbuka, apa, siapa Tuhanmu? Ketika kita tidak mengenal Allah, ketika kita mempersekutukan Allah ketika di dunia, yakin tidak akan bisa menjawab. Karena yang menjawab bukan lisannya, tapi imannya yang menjawab. Yang Allah teguhkan, diberikan keteguhan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Dan jangan dikira, wah gampang, nanti tinggal ngomong aja, saya pengikutnya si fulan, saya pengikutnya si fulan. Tidak ada. Malaikat itu sesuai dengan
sesuai dengan tugasnya dari Allah ditanya. Pertanyaannya seperti itu, Pak. Tidak bisa diganggu gugat misalnya. Wahai malaikat nakir munkar, saya ini adalah pengikutnya si Fulan, Kiai Fulan, mursyidnya si Anu. Tidak bisa. Maka sebelum itu terjadi, marilah kita tafakuh, kita evaluasi diri, kita mawas diri tentang tauhid kita, tentang ibadah sholat yang kita kerjakan sehari-hari. Kan ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat, karena sholat merupakan hak Allah, maka itulah yang paling pertama kali ditanya. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Lillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mahasiswa hadirin hadanallahu iyyakum. Beginilah apabila kita mengkaji tentang sebuah risalah, satu riwayat, satu hadis, kita pahami supaya kita menjadi yang memahami tentang hadis dan mengamalkannya. Bukan cuma sekedar membaca terjemahannya, baca terjemahannya. Kalau terjemahannya cuma simpel, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dijadikannya dia paham terhadap agamanya. Seolah-olah paham itu datang dengan sendirinya seperti ilham begitu. Tidak seperti itu. Sama halnya rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Tapi ternyata tidak tiba-tiba datang dari langit. Harus melalui kasab, melalui ikhtiar, melalui usaha, apakah berdagang, apakah bekerja, dan segala macam yang lainnya. Di sana ada jalan rizki. Tapi bukan berarti langsung nanti memvonis bahwa kekayaan yang saya dapatkan adalah karena kepandaianku, karena kepintaranku. Ini perbuatannya Qarun. Betapa banyak orang yang jungkir jempalik pagi, siang, sore, malam tetap miskin. Betapa juga yang hanya sebentar dia bekerja 2-3 jam tapi hartanya melimpah. Dan kalau kita lihat tentang adanya bab waris, kita lihat bagaimana pembagian Allah. Karena apa? Karena apabila seseorang itu meninggal dunia, orang itu wafat, maka seluruh hartanya itu kembali menjadi milik Allah. Maka Allah yang mengatur secara bab waris. Nah, itu artinya bahwa tidak secara tiba-tiba orang itu menjadi paham, dan tidak secara tiba-tiba rezeki itu datang, tetapi ada ikhtiarnya. Dari jalan ikhtiar itulah Allah membukakan jalan, memberikan kemudahan jalan untuk mencapai apa yang ditujunya. Begitu pun apabila kita ingin memahami tentang sholat yang kita lakukan sudah benar atau belum, tauhid yang kita yakini, yang kita imani sudah benar atau belum, maka kita mengkaji, dijadikannya kita senantiasa cinta kepada ilmu, rajin ke majelis ilmu, datang ke majelis ilmu untuk senantiasa tafakuh. Mudah-mudahan uraian singkat ini bermanfaat buat
kita sekalian. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimis shalah.